Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan sesi wawancara kepada salah satu guru kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, yang mana saya wawancara di sekolah SDN Pembina Salakan. Untuk melengkapi tugas saya sebagai guru penggerak, untuk lebih jelasnya saya mempersilakan kepada kepala sekolah untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sartika, sarjana agama. Saya tempat tanggal lahir Toli-Toli 30 Agustus 1975. Tempat tugas di SDN Pembina Salakan sebagai kepala sekolah SDN Pembina Salakan. Untuk lebih jelasnya silakan simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Maaf ya Bu kalau mengganggu waktu Ibu. Saya wawancara sebagai seorang pendidik, yang mana di sini bukan saya mencari kesalahan atau apa namanya Ibu, bukan saya di sini atau wawancara sekedar melengkapi tugas saya sebagai guru penggerak, yang mana pada tugas saya kepada LPS pakai kesedia jadi kita mulai. Sudah berapa lama jadi Saya menjabat baru kurang lebih 1 tahun. jadi bagaimana Pak sudah menjabat, tentunya pasti ada apa namanya persoalan-persoalan kecil ya. Di sini persoalannya mungkin tidak sebesar apa yang menjadi guru persoalan itu tentang dilema ya Bu ya. Berbicara tentang dilema Bu, bagaimana selama ini Bu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral yang ada di sekolah ini? Sebelum saya menyampaikan bagaimana mengidentifikasi masalah jika kita terbentur suatu situasi konflik di dalam sekolah, karena dilema etika ini kan suatu konflik yang terjadi di dalam sekolah di mana situasinya itu sangat berat dan sulit bagi seorang kepala sekolah untuk menentukan sikap, mengambil keputusan, dan hal ini kan akan berjalan dari waktu ke waktu. Nah, di mana dalam mengambil suatu keputusan itu kita harus melihat dulu situasinya. Karena begini, ada beberapa paradigma atau situasi konflik yang biasa terjadi. Yang pertama itu situasi di mana kita diperhadapkan pada kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak. Nah, di situ kita sulit untuk menentukan. Kedua, di mana kita akan diperhadapkan pada kebenaran, antara kebenaran dan rasa kasihan terhadap seseorang atau terhadap suatu kelompok. Kemudian kita juga akan diperhadapkan terhadap antara keadilan dan antara keadilan dan rasa kasihan. Nah, contohnya kalau antara keadilan, umpama kita menyampaikan sesuatu hal yang benar yang harus kita sampaikan. Sementara kita juga harus kesetiaan, maksudnya antara kebenaran dan kesetiaan. Kita juga harus berpegang teguh pada komitmen yang sudah ditentukan di sekolah itu. Jadi antara aturan yang ada di pemerintahan dengan komitmen yang ada di sekolah itu sangat sulit. Itu gambaran singkat tentang dilema etika yang terjadi. Nah, kalau bagaimana cara mengidentifikasi persoalan-persoalan yang selama ini terjadi di sekolah, yaitu pertama-tama kita harus menentukan tujuan atau identifikasi, menentukan tujuan dulu, apa yang kita mau capai, apa yang kita mau dapatkan dari masalah itu, apa keputusan apa yang kita mau tuju. Kemudian kita mengumpulkan bukti-bukti, menentukan dulu siapa-siapa yang terlibat di dalam itu. Kedua, siapa-siapa yang terlibat. Kemudian kita menentukan bukti-bukti. Nah, lewat bukti-bukti itu
keputusan itu sulit bagi saya, maka saya akan melemparkan atau berkolaborasi, berdiskusi dengan beberapa orang guru yang ahli di bidang itu, umpama masalah itu masalah kesiswaan atau masalah kehadiran. Nah itu saya akan menunjuk beberapa orang untuk datang di kantor berdiskusi supaya kita dalam mengambil keputusan itu tidak tergesa-gesa dan tidak mengambil keputusan yang salah. Setelah diskusi selesai dengan melihat berbagai macam sudut pandang yang ada dari segi sisi negatifnya dengan positifnya, nah, barulah kita menentukan keputusan itu. Karena dikhawatirkan jangan sampai dengan keputusan itu akan merugikan seseorang. Kira cukup. Oke, baik. Ibu sangat bagus. Itu juga Ibu saya ambil contoh nanti misalnya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang benar atau sama-sama mengambil kebajikan. Oh ya. Ini sudah yang merupakan hal yang sangat sulit karena di sisi lain mungkin bagus bagi kita di sekolah, sementara di sisi lain bagi seseorang itu adalah merugikan bagi dia. Nah, jadi itu merupakan memang betul-betul merupakan dilema etika. Saya kasih contoh kasus seperti kan kita tahu di sekolah ini kan banyak-banyak anak seorang pedagang. Nah, biasa mereka itu ada kasusnya minta izin. Umpama minta izin atau tidak hadir di sekolah. Begitu datang di sekolah ditanya, kenapa selama berapa hari ini tidak hadir di sekolah? Nah, dengan jawaban saya disuruh mama jaga adik, umpama toh, atau saya disuruh timba air. Nah, di sini kita punya dilema. Di satu sisi anak ini tidak melaksanakan pembelajaran, di sisi lain anak ini melaksanakan kebaikan untuk orang tuanya. Nah, jadi kita tidak bisa serta-merta langsung memutuskan hal kamu salah, dikasih saja umpama diskorsin sekolah. Kita tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Jadi kita dilemanya di sini antara peraturan sekolah, kan pasti ada peraturan sekolah, tidak sekolah sekian hari dikeluarkan dari sekolah, atau tidak sekolah sekian hari diskorsing. Ya. Nah, sementara di sisi lain mereka kan membantu orang tuanya, berarti ada mengandung nilai kebajikan. Nah, di situ kalau situasi seperti ini jelas saya akan mengundang wali kelasnya mendiskusikan, bukan cuma wali kelas, guru bidang studi yang masuk di kelas, mendiskusikan hal apa yang harus kita lakukan. Nah, lewat diskusi itu kita adakan kolaborasi, kita panggil orang tuanya, jadi kolaborasi antara orang tua, guru, kalau perlu kepala desa karena mereka tinggal di desa ini, atau dinas pendidikan. Kalau untuk orang tua, kita mungkin sekedar memberikan saran agar supaya orang tua mau memahami tentang pentingnya pendidikan untuk putra-putri mereka. Kemudian untuk guru, barangkali kita bisa arahkan ke guru yang bersangkutan, yang menangani si anak, agar supaya memberikan motivasi pengajaran kepada si anak, agar supaya mereka bisa termotivasi untuk lebih memilih yang mana yang lebih baik bagi kehidupan anak tersebut. Kemudian untuk dinas untuk dinas pendidikan kita membuat komitmen terhadap atau kita minta kewenangan dari dinas untuk memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menentukan kurikulumnya sendiri bagaimana menangani anak ini, karena sekolah lah yang lebih tahu bagaimana si anak. Begitu. Kalau untuk kepala desa, barangkali dia sebagai kepala desa kita minta kolaborasinya untuk lebih menekankan bahwa betapa pentingnya, menekankan ke masyarakat bahwa betapa pentingnya pendidikan untuk anak usia ini. Selanjutnya, langkah apa atau prosedur apa yang biasanya dilakukan selama dalam menangani masalah masuk seperti ini? Yang pertama kita harus tahu dulu permasalahannya apa. Yang tadi yang disampaikan. Kemudian setelah tahu permasalahannya, siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian kita diskusikan bersama lagi. Saya selalu tidak menentukan sendiri, meminta guru-guru yang tidak semua guru juga. Kalau semua guru kan kita banyak sekali di sekolah sini. Kayak beberapa guru yang ahli dalam bidang seperti umpama kalau bidang pembelajaran masalah anak-anak. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan
keputusan apa yang kita ambil, tapi kita harus melihat dari sisi negatif dan positifnya dari berbagai macam sudut pandang. Setelah itu kita mengambil keputusan. Kira ya. Oke, baik Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kira-kira ada hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Saya kira kalau hal efektif hampir sama dengan tadi. Efektif itu ya itu dulu. Kita mengetahui dulu permasalahannya, mengidentifikasi, mempelajari itu, kemudian kita putuskan secara baik-baik itu efektif. Baik Ibu, sangat jelas dan penjelasannya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Jelas pasti ada tantangannya ya Bu. Tantangan Iya, dalam tantangan dalam mengambil keputusan. keputusan dia pada kasus Ya, dilema. banyak tantangannya. Tantangan pertama dalam menentukan keputusan itu hasil. Tantangan hasil dari keputusan itu kita memperoleh hasil. Hasilnya itu yang merupakan tantangan bagi kita. Apakah keputusan yang kita ambil ini tidak berdampak pada seseorang yang kita berikan keputusan itu? Apakah tidak berdampak? Nah, seandainya berdampak itu akan menjadi penyesalan seumur hidup bagi kita. Pikir begitu. Oke, baik. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal yang maksudnya yang sudah ditentukan begitu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Kalau jadwal atau waktu menentukan kasus begitu, saya tergantung berat ringannya itu kasus yang ada. Kalau dia ringan, diselesaikan pada hari itu juga. kalau itu kasusnya ringan, tapi selama ini yang terjadi walaupun ringan itu tidak seketika saat itu diselesaikan, pasti punya sekitar 1 atau 2 hari walaupun itu ringan. Tapi kalau itu berat, itu sampai berminggu-minggu lah kita mengambil karena harus sesuai dengan prosedur. Jadi tidak mengikat. Adakah seseorang atau faktor apa yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini? Kalau yang membantu saya kira bukan cuma seseorang, ada banyak orang. Yang pertama yang membantu itu tentu dari warga sekolah, guru-guru. Nah, seandainya suatu keputusan itu kita tidak masih dilema, masih ragu untuk menentukan di sekolah, kita akan melangkah ke dinas. Nah, kalau masalah guru, tentu kalau masalah guru kita itu larinya ke GTK bagian guru. Kalau itu masalah siswa yang terjadi di sekolah kita ke bidang SD, apa ya? Bidang ini di kabit SD. Jadi selalu berkolaborasi. Jadi penyelesaiannya itu di kolaborasi dengan guru juga ya. Dan guru-guru. Oke, baik. Jadi selama percakapan kita yang sudah cukup banyak ini, pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini? Oh, yang pertama pengalaman itu kita menentukan karena dilaksanakan bukan saya sendiri ambil keputusan, minta pendapat dari beberapa orang. Itu saya merasa memberikan keputusan itu lebih bijaksana, bukan secara otoriter. Nah, kemudian perasaan saya pada saat memberikan keputusan itu lebih plong begitu, nah, karena didukung oleh beberapa orang. Banyak pelajaran yang diambil. Juga dengan adanya situasi seperti ini, saya pikir ini kan baru 1 tahun menjabat kepala sekolah. Kita lebih dewasa dalam mengambil sikap dengan adanya kasus-kasus. Baik, semua penjelasan itu merupakan pelajaran bagi saya. Semoga bisa jadikan contoh ke depan, insya Allah. Saya sangat tertarik dengan penjelasan itu, semoga bermanfaat bagi Ibu, dan karena waktunya sudah selesai, percakapan kita cukup sampai di sini saja. Insya Allah jika ada waktu lagi saya akan wawancara lagi Ibu, tanya-tanya tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Oke, saya ucapkan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara dari saya, wawancara tentang mengambil keputusan pada SDN Sumbina Salakan. Itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.